Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik, semuanya sehat dan baik ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, mejanya belum beres itu. Ayo kita bereskan terlebih dahulu. Biar rapi, nyaman, enak dipandang. Nah, sudah rapi kan? Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya disiapkan berdoa teman-temannya. Nah, alhamdulillah. Sekarang Ibu absen ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir, semua sehat, bisa berkumpul di sini, bisa belajar bersama-sama teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, tadi pagi siapa yang tidak sarapan? Loh, kok banyak sekali yang tidak sarapan? Sarapan itu penting anak-anak untuk meningkatkan kefokusan kita, biar kita fokus ke pelajaran. Jadi kita nggak kelaparan. Jadi kita udah sarapan, kita bisa fokus untuk pelajaran. Nah, tidak apa-apa, besok lagi sarapan ya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita ini, sudah pada belajar juga kan? Nah, alhamdulillah kalau sudah pada belajar, jadi kalian sudah uh, ada gambaran ya. Hari ini Ibu akan belajar tentang materi peristiwa dalam kehidupan. Dibuka buku tema 7, peristiwa dalam kehidupan, peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, dari materi Ibu yang kemarin berikan, kita ulang kembali sikap yang baik dan buruk terhadap peninggalan sejarah. Apa ayo? Apa kemarin? Ya Noni, silakan jawab. Sikap-sikap yang baik dan buruk terhadap peninggalan sejarah. Nah, pinter. Jadi sikap yang baik dan buruk peninggalan sejarah, yaitu pertama menjaga dan merawat benda bersejarah, karena benda-benda itu merupakan warisan masa lampau yang sangat berharga. Yang kedua, menjadikan tempat bersejarah sebagai tempat tujuan wisata. Ya, itu benar sekali. Karena mengunjungi museum termasuk salah satu cara menghargai peninggalan sejarah. Yang ketiga, mempelajari karya sastra peninggalan sejarah. Ya, itu membantu melestarikan peninggalan sejarah untuk kepentingan pendidikan. Yang keempat, sikap buruk ya, melaporkan ke pihak berwenang ketika menemukan benda-benda peninggalan sejarah. Ya, Mbak Noni, itu benar sekali. Benda-benda menjadi milik negara atau aset negara dan dimiliki seluruh rakyat Indonesia, kita wajib merawatnya. Jadi kita kalau menemukan benda-benda aset negara itu kita harus melaporkannya. Dan pesan Ibu, hal-hal yang harus dihindari tidak boleh dilakukan ya. Untuk dilakukan dalam peninggalan sejarah itu tidak boleh mencoret-coret tempat bersejarah, terus tidak boleh membiarkan terbengkalai situs-situs bersejarah. Jadi kita harus, ya setidaknya kita melestarikan. Tidak boleh menjadikan benda bersejarah sebagai koleksi pribadi. Nah, jadi seperti itu anak-anak tentang sejarah ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, mari kita lanjut lagi pelajaran kita. Dari benda-benda bersejarah, ada prasasti, dan lain-lain ya. Kalian tahu prasasti? Ya benar, prasasti itu adalah tulisan yang bersejarah ya. Mengenai tulisan, gimana tugas dari Ibu untuk mengenai membuat undangan ulang tahun? Apakah sudah dikerjakan?
Baik, pintar sekali. Silakan dikumpulkan. Nah, semuanya sudah mengumpulkan ya. Tugas dari Ibu membuat undangan ulang tahun. Bagaimana? Sulit tidak? Nah, sebenarnya surat undangan itu banyak sekali ya, anak-anak. Tetapi Ibu menugaskan kalian untuk membuat surat undangan ulang tahun. Nah, surat undangan itu sendiri merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, untuk kalimat yang digunakan dalam membuat undangan harus efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan itu dibedakan menjadi 3. Ada undangan resmi, undangan setengah resmi, dan apalagi anak-anak satu? Nah, pintar. Undangan tidak resmi. Nah, kalau undangan ulang tahun termasuk dalam undangan apa? Ayo Mbak Noni dijawab. Undangan ulang tahun termasuk dalam undangan? Bagus, undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Ya, seperti undangan ulang tahun. Benar sekali Mbak Noni. Lalu undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun organisasi. Ya. Yang ketiga, undangan resmi. Undangan resmi mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Ya, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah, contoh dari undangan setengah resmi itu sendiri apa Mas Fikri? Ayo Mas Fikri. Nah, bisa juga itu. Ya, contohnya mengundang Pak RT untuk mengisi kegiatan kemerdekaan negara Indonesia di desa Purworejo, gitu ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak penjelasan dari undangan. Nah, sekarang Ibu tanya, undangan kalian ini terbuat dari apa? Ayo. Ya, bagus. Undangan ini terbuat dari kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Kalian tahu nggak peristiwa pembakaran pada kertas ini? Nanti kertas ini kalau dibakar bakal menjadi apa? Pinter. Kertas dibakar akan menjadi abu. Nah, jadi abu ya. Abu itu benda padat, cair, atau gas? Nah, pinter. Iya, abu itu masih termasuk benda padat. Jadi, kertas dibakar menjadi abu, itu masih menjadi sama-sama masih benda padat ya, hanya berubah bagus bentuknya, ya. Kalau berubah bentuknya pasti ada perubahan wujud ya. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Ayo sebutkan, Travel. Nah, ya, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Es batu, jika dipanaskan menjadi air. Ya, bagus Revel. Tepuk tangan untuk Revel, teman-teman. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan ini contoh gambar ya, ini ya. Di sini ada 3, benda gas, padat, dan cair. Nah, dari benda padat ke cair, itu perubahan wujud apa anak-anak? Ya, betul, mencair. Jadi, padat ke cair itu perubahan wujud mencair. Sedangkan cair ke padat, apa ayo? Ya, membeku. Jadi, cair ke padat, perubahan wujud membeku. Ayo sekarang Mas Ilham,
Wah, Mas Ilham ngantuk ini. Ayo Mas Ilham, sekarang Ibu tanya, perubahan gas menjadi cair, itu perubahan wujud apa? Ayo yang lain diam dulu, biar Mas Ilham yang menjawab. Nah, Mas Ilham tidak tahu, Mas Ilham tidur. Jadi, gas ke cair yaitu perubahan wujud mengembun. Sedangkan cair ke gas yaitu menguap. Paham anak-anak? Bagus. Lalu yang ketiga, benda padat ke gas. Itu perubahan wujud apa? Ya, betul, menyublim. Sedangkan gas ke padat, ya, mengkristal. Pintar-pintar sekali, anak-anak. Nah, dari itu Ibu akan jelaskan dari perubahan wujud membeku. Membeku yaitu peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Lalu mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi cair. Ya, pinter. Yang ketiga, menguap. Menguap yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Ya, yang keempat, mengembun. Mengembun perubahan wujud dari gas menjadi cair. Wah, pintar-pintar sekali anak-anak. Yang kelima, menyublim. Menyublim yaitu peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Yang terakhir, mengkristal. Mengkristal yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Nah, dari ini Ibu akan membagi kelompok untuk percobaan. Wah, kalian pada senang ya pasti ya? Ya, sebentar. Nah, Ibu akan membagi siswa jadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, kelompok mencair, kelompok 2 menguap, kelompok 3 membeku, kelompok 4 mengembun, dan oh iya, ini hanya menjadi 4 kelompok ya. Menyublim dan mengkristal nanti kita praktekkan bersama-sama saja. Jadi setiap kelompok tadi yang bernama menguap, membeku, mengembun itu akan mendapat percobaan sesuai dengan nama kelompok yang Ibu berikan. Didengarkan ya. Untuk kelompok mencair, menggunakan alat dan bahan berupa es batu yang telah dihancurkan. Ini alat dan bahan dari Ibu ya. Nanti kalian amati es batu yang dihancurkan agar proses mencairnya lebih cepat. Nanti dikasih waktu 3 menit, tepian es batu yang diletakkan di gelas kosong pada suhu ruangan itu akan terjadi apa. Nanti kalian tulis di kertas yang Ibu bagikan ya. Lalu kemudian kelompok membeku. Ini bahan dan alatnya dari Ibu semua. Es batu, di sini ada es batu, ada baskom. Jadi nanti es batu yang digunakan separuh baskom dan ini ada mentega yang sudah dicairkan ya. Dan ada juga ini 1 buah sendok logam. Jadi nanti mentega yang sudah dicairkan itu di atas ditaruh di atas serpian es batu. Jadi nanti kalian tunggu berapa waktu, kalian amati dan kalian cermati perubahannya dan ditulis di kertas yang Ibu berikan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu anggap kalian sudah jelas ya. Yuk, sekarang mulai kita kerjakan. Gimana dengan kelompok mencair? Apakah sudah jelas? Baik. Jadi ini es batunya dihancurkan terlebih dahulu ya. Ya. Nah, pinter. Gimana untuk kelompok membeku? Apakah ada pertanyaan? Udah jelas?
Baik. Ya, pinter-pinter sekali ternyata anak-anak Ibu ya. Nah, waktunya sudah habis. Segera dikumpulkan laporan percobaan kalian. Setelah kalian selesai ini, silahkan salah satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil dari percobaan kalian masing-masing. Ya, pertama dari kelompok mencair, silahkan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok mencair. Sangat bagus sekali ya. Yang kedua, kelompok membeku, silahkan maju untuk mempresentasikan hasil dari kelompok membeku. Nah, dari semua ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalian bertanya. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, waktu kita sudah selesai untuk pelajaran kita kali ini. Mari kita tutup bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Maaf, sebelumnya Ibu pesankan lagi kepada anak-anak, jangan lupa sarapan, ya. Sarapan itu baik untuk kalian, ya. Nanti kalau nggak sarapan seperti Mas Ilham ngantuk tadi, ya kan? Ya udah cukup sekian. Minggu depan kita lanjutkan lagi masih tentang materi ini ya. Oleh karena itu berlatihlah di rumah, kalian pelajari lagi, besok kita ketemu lagi, kita bahas laporan percobaan kalian ini. Sekalian Ibu akan mempraktekkan percobaan menyublim dan mengkristal. Karena tadi waktunya tidak cukup, maka kita akan bahas itu di pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, silakan ketua kelas untuk disiapkan berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Ya, semoga kalian pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya.